Ya, baru-baru ini kita dihebohkan dengan sebuah konser musik yang diadakan di Arab Saudi, tepatnya di Riyadh. Nah, mau tahu tanggapan Kak Usmut seperti apa? Saksikan terus Si Semut Sinau Sesarengan Kak Usmut. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like dan share video ini, dan pastinya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, kita kembali lagi dengan Si Semut Sinau Sesarengan Kak Usmut. Alhamdulillah di video kali ini Kak Usmut tidak sendirian. Pada kesempatan kali ini Kak Usmut ditemani oleh Ustadz Isnan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum tahu, Ustadz juga mungkin belum tahu, Si Semut ini Ustadz video yang membahas tentang hal-hal atau peristiwa yang baru-baru terjadi Ustaz. Oh iya. Nah, nanti kita bahas dari beberapa sisi sebisa kita. Jadi kalau tentang kejadian hukum dan sebagainya nanti kita bahas dari yang segi membolehkan, kalau emang ada dasarnya yang melarang gimana. Kalau ada dasarnya juga kita bahas dari beberapa sisi biasanya. Nah, alhamdulillah Ustaz, ini baru-baru ini teman-teman banyak menginginkan kita membahas tentang Riyadh Season, Ustaz. Ustaz sudah pernah dengar apa belum, Ustaz? Ya, sudah. Kan sudah baca ya tentang sekilas bagaimana Riyadh Season itu. Yang mana kini baru terjadi sekitar tanggal 20 kemarin pembukaannya, Ustaz. Nah, itu acara tahunan di Riyadh, ya. Itu sejenis festival. Isi kegiatan itu ada karnaval, pawai, pertunjukan, atraksi, akrobat dan sebagainya. Nah, yang paling menarik kemarin di salah satu kegiatan ada konser musik, Besar. sangat besar, bahkan dikatakan di beritanya itu dihadiri 250.000 orang. Itu sangat besar-besaran tahun ini. Iya. Nah, menurut Ustaz, acara ini, kegiatan ini secara umum dulu, Ustaz, bagaimana kira-kira, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi amma ba'du. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang negara ya, bahwasanya itu kan kegiatan masing-masing negara. Yang mana Riyadh itu kalau kita kenal adalah bukan tanah haram. Jadi mana walaupun di Saudi tanah haram itu adalah Mekah dan Madinah yang tidak boleh dimasuki oleh orang-orang selain Muslim. Namun di Riyadh adalah ibu kota daripada negara Saudi Arabia, yaitu sebagaimana kalau di Indonesia Jakarta. Tentu yang namanya Jakarta itu kan semua hal-hal yang baik dan begitu juga yang kotor remang-remang. Begitu juga halnya dengan Riyadh. Mungkin yang terekspos mungkin sekarang ini adalah konser yang terjadi pada Riyadh Season pada saat sekarang ini, yang mana itu adalah kegiatan yang ada di suatu negara. Kalau dari sudut pandang agama mungkin menyalahi, karena itu banyak kemaksiatan yang terjadi tentunya. Tetapi terlepas dari itu, saya bukan setuju dan tidaknya, akan tetapi itu adalah bagaimana negara itu mengadakan sesuatu yang itu adalah merupakan kegiatan kenegaraan yang terjadi di sebagaimana juga di Indonesia akan terjadi beberapa waktu yang lalu juga terjadi dari konser dari Amerika dan lain sebagainya. Nggak jauh seperti itu. Hanya saja kenapa menjadi sorotan di Saudi Arabia itu karena terkenal Saudi itu adalah sangat menjaga moral-moral Islam gitu. Tetapi kok tiba-tiba pada akhir-akhir ini ada konser yang besar-besaran yang terjadi, sehingga inilah yang memicu menimbulkan tanda tanya besar bagi kita semuanya. Jadi itu gambarannya, artinya itu adalah bentuk hal yang dilakukan oleh beberapa negara. Jadi gambarannya seperti itu. Sama seperti Indonesia, kalau kan acara-acara 17-an. Nah, iya, kurang lebih ya seperti itu. Mana besar-besar. Iya. Tapi ini sangat besar. Besar, betul. Jadi salah bagi teman-teman yang mengatakan kok di tanah kelahiran Nabi ada acara seperti ini. Itu salah ya, saudara? Tidak salah dan tidak benarnya. Karena kelahiran Nabi itu bukan di Riyadhnya, tetapi di Mekah. Dan otomatis kalau di Mekah acara ini nggak boleh.
Sahabat di Madinah, tentu pemerintah Saudi sendiri tidak akan membolehkan. Tetapi karena di ibu kota, ya, itu sehingga dapat izin dan itu sudah memulai proses yang lama tentunya hal seperti itu terjadi. Jadi bukan mulai masalah boleh dan tidaknya, akan tetapi itu adalah sekali lagi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah mereka. Jadi gitu. Gimana lagi? Nah, ini dari video-video yang beredar sangat banyak komentar-komentar yang luar biasa, ada yang positif, ada yang negatif. Tapi Kak Osmod ada beberapa komentar yang Kak Osmod tandain. Salah satunya ada yang mendukung, katanya, wah alhamdulillah sekarang Arab Saudi yang budaya timur ini sudah toleransi mau memasukkan budaya-budaya Arab, katanya. Nah itu bagaimana Ustaz? Ustaz juga kan cukup lama di Mesir, S1-nya, S2-nya di Mesir. Insya Allah sedikit banyak pasti lebih tahu daripada kita yang cuma di Indonesia. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dihitung toleransi ya bukan juga, ya beda. Kayaknya toleransi yang dimaksud toleransi itu bukanlah hal seperti itu maksudnya. Jadi bukan toleransi Islam kepada yang itu, bukan sebenarnya ya. Tetapi bukan juga alhamdulillah. Karena itu perkara alhamdulillah itu kita bersyukur kalau itu adalah seperti seumpama diadakan di Riyadh itu terjadi besar-besaran lomba hifdzul Quran dunia. Nah itu alhamdulillah gitu. Tapi kalau kepada kemaksiatan kayaknya kurang pas kalau dengan ucapan alhamdulillah. Tapi yang paling pas juga innalillah gitu. Karena terjadinya hanya itu beberapa kemaksiatan yang terjadi dampak dari itu. Terlepas dari semua kemanusiaan gitu. Nah, tentang budaya sendiri Ustaz, budaya timur kalau mengadakan acara-acara sunat emang ada budaya itu tersendiri atau baru-baru ini Ustaz? Memang yang diekspos baru-baru ini. Nah, yang diekspos Tapi sebenarnya hal yang semisal itu hanya tidak sebesar sekarang, itu udah ada. Jadi dari dulu sudah ada, tapi yang terekspos baru yang ini sekarang. karena Dan sangat mungkin besar. karena besar gitu ya. Kalau dulu ya sudah ada. Jadi tidak hanya terfokus di sana itu dengan Rabbana, Hadra dan lain-lain, itu ada juga musik-musik yang itu terekspos sekarang. Sehingga ya karena namanya apa ya, namanya elektronik sekarang ini kan sudah berkembang. Sehingga sampai Saudi pun juga sekarang sudah mulai berpacu dalam hal itu ya. Itu mungkin tentang masalah komentar yang mengatakan itu apa namanya tadi, toleransi. Sebenarnya bukan toleransi, sudah lepas. Terus apalagi komentar yang dari berkaitan dengan maksiat tadi Ustaz. Ada juga yang komentar menggelitik, katanya kami di sini sudah bertobat, di sana baru belajar maksiat. Ini kegiatan ini bisa memacu dalam hal-hal maksiat atau gimana? Iya. Tentu ya, apapun bentuknya kalau dia adalah sesuatu yang dilarang dalam hukum maksudnya, itu kan termasuk perbuatan, salah satunya adalah menimbulkan kemaksiatan, itu sudah pasti. Karena di situ maaf ketika ada seperti itu kan, terutama tutup aurat sudah tidak terkontrol lagi. Lalu kemudian yang kedua adalah ikhtilat ya, antara laki-laki perempuan, dan boleh jadi maaf dari semua orang Islam yang menonton di situ dengan kesibukan bisa-bisa melupakan kewajiban seperti salat. Itu kan berarti mengarah sekali kepada kemaksiatan. Jadi kalau ungkapan di sana sudah belajar maksiat sementara di Indonesia sudah tobat, sebenarnya di Indonesia belum tobat juga karena masih banyak juga kan konser-konser yang ada yaitu melalaikan kita kepada kewajiban. Ya, terlepas dari itu, jadi kita sebagai umat Islam menyikapi seperti itu harus bagaimana memilah dan memilih mana yang terbaik buat kita. Undang-undang atau peraturan di Islam pun sudah ada. Itu ya, seperti buka aurat, ikhtilat itu kan sudah peraturan baku dari Islam yang mana apapun alasannya kalau itu dilakukan berarti kan melanggar. Sehingga kalau dikatakan Indonesia bertobat, sebenarnya tidak bertobat juga, dan begitu juga di sana bukan belajar maksiat baru ini, tetapi udah lama kayak itu sudah ada. Hanya saja yang besar mungkin. Itu kalau sebagai tanggapan dari saya dari acara Riyadh Season yang kedua ya, yang lain sebelumnya sudah terjadi gitu ya. Ini adalah termasuk apa namanya yang ramai sekarang ini dibicarakan di sosial media. Itu
Ada satu lagi Ustaz, nih komentarnya banyak yang mengatakan wah ini pertanda akhir zaman Ustaz. Iya. Oh, kiamat. Tanda akhir zaman. Jadi sebenarnya iya, ini adalah bukti salah satunya tanda akhir zaman. Bahkan bukan hanya ini, sebelumnya sudah ada. Hanya salah satunya itu. Karena ada kan bahwa salah satu dari tanda akhir kiamat itu banyak orang yang sudah melakukan kemaksiatan dengan terang-terang. Gitu kan? Jadi kemaksiatan keterang-terangan berarti tanda. Nah, termasuk ini. Ya, termasuk ini adalah perkara yang maaf itu adalah menimbulkan kemaksiatan, berarti dikerjakannya dengan terang-terangan tanpa merasa malu, berarti ini sudah tanda yang besar dari sekian banyak tanda yang sudah berlalu. Ini juga termasuk tanda yang baik. Oke ya? Iya. Cukup hari ini. Nah, sebelum kita tutup mungkin Ustaz punya pesan untuk teman-teman. Ya, untuk teman-teman, terutama teman-teman muslim ya semuanya. Jadi kita melihat yang seperti itu, fenomena yang terjadi pada saat ini sebenarnya bukan hanya di Riyadh, tetapi juga di negara kita Indonesia juga banyak konser-konser yang semisal, walaupun volumenya mungkin lebih kecil, akan tetapi kita menyikapi seperti itu. Mari adanya seperti itu jangan jadikan kita terpengaruh sehingga kita menghalalkan semuanya. Akan tetapi kita tetap menjaga bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik kalau kita ikut terjun di dalamnya. Itu yang tidak baik. Tentu kita menjaga bagaimana kita menutup aurat, bagaimana menjaga kewajiban, itu yang pokok pada kita. Jangan sampai menyoroti dari segi hal yang lain, akan tetapi kita diri perbaiki. Mana kita perbaiki, kemudian akan perbuatan mereka orang-orang yang mungkin bukan Islam gitu. Jadi kita sebagai Muslim menyikapinya harus tetap istiqamah menjalankan apa yang menjadi ajaran Allah dan Rasul. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kita jangan sibuk menilai orang lain, tapi sibuklah memperbaiki diri kita. Nah, bagi teman-teman yang ingin kita membahas sesuatu atau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Kak Usmud berpamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.